Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi adab kepada teman, saudara, dan tetangga. Pada materi kali ini teman-teman semua akan menyaksikan berbagai macam adab yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita harus mengetahui perilaku apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi manusia yang beradab, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menjadi kegembiraan, bukan malah sebaliknya, yaitu malah menjadi masalah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu tentang dalil perintah beradab Islam kepada saudara, teman, dan tetangga. Secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Berikut ini adalah definisi dari saudara. Apakah rekan-rekan semua tahu apa definisi dari saudara? Baik, definisi saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita sampai garis keturunan ketujuh. Masih dikatakan saudara atau kerabat. Meski ada yang disebut saudara dekat dan ada juga yang disebut dengan saudara jauh. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman waktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, dan lain-lain. Kemudian definisi tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga itu masih satu RT, maka disebut tetangga dekat. Tetapi jika tetangga itu masih satu RW, disebut tetangga jauh atau agak jauh. Kemudian dalil nakli yang membahas tentang adab kepada teman, saudara, dan tetangga, yaitu di surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Selain terdapat di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 36, ada pula hadis yang menerangkan tentang adab kepada tetangga,
yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangga. Selanjutnya yaitu tentang bentuk atau ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ciri-ciri adab Islam kepada saudara antara lain: yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Kemudian yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Kemudian menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara, menjaga perasaan saudara. Kemudian yang kedua, ciri-ciri adab kepada teman, yaitu menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Kemudian suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, menganggap teman sebagai one team one aim atau satu tim satu tujuan. Kemudian menanamkan sifat mengalah. Yang ketiga yaitu ciri-ciri adab kepada tetangga. Kita harus menerapkan 5S: sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian menjaga kerukunan dan keamanan. Kemudian menganggap tetangga dekat sebagai saudara, saling silaturahmi, selalu berprasangka baik, selalu membuka pintu maaf. Kemudian yang terakhir, menanamkan sifat mengalah. Materi selanjutnya yaitu cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Kemudian mengajak ke jalan Allah atau ke jalan yang baik. Kemudian yang terakhir, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan bantuan kita. Hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama yaitu dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Kemudian yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Kemudian yang keempat, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Kemudian memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga. Kemudian suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang telah disampaikan. Dan tidak kalah penting juga, selain kita memahami, kita juga harus melaksanakan apa yang sudah menjadi adab Islami baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.